program P3K ini adalah program yang sudah kita perjuangkan selama 1,5 tahun yang ada untuk tahun ini, dan tahun depan pun pasti kita akan anjurkan formasi yang besar juga. Jadi ini adalah berkat perjuangan bersama kita, kolaborasi, karena kita menyadari bahwa guru honorer itu punya dampak yang luar biasa terhadap sistem pendidikan kita, dan harapannya para guru honorer bisa terus belajar untuk mengikuti tes seleksi ini dan terus semangat. Dan sekarang komitmen kami bagi guru-guru honorer yang mengikuti tes, lulus seleksi tes, tetapi belum mendapatkan formasi karena kepala daerahnya di masing-masing daerahnya belum mengajukan full 100% formasi. Komitmen kami adalah kami akan berjuang untuk formasi Anda untuk tahun depan, dan kami akan berkomitmen untuk bisa memastikan bagi yang sudah lolos passing grade untuk bisa mendapatkan formasi. Program P3K ini adalah program yang sudah kita perjuangkan selama 1,5 tahun, ya, dan baru meluncur tahun ini, alhamdulillah akhirnya keluar. Dan kita belum pernah dalam berpuluh-puluh tahun ini berhasil memperjuangkan 500.000 formasi yang ada untuk tahun ini, dan tahun depan pun pasti kita akan anjurkan formasi yang besar juga. Dan belum pernah semua guru honorer secara serentak punya kesempatan yang sama untuk mengikuti tes seleksi, ya. Jadi ini adalah berkat perjuangan bersama kita, kolaborasi, karena kita menyadari bahwa guru honorer itu punya dampak yang luar biasa terhadap sistem pendidikan kita. Kalau kita tidak bisa memecahkan kesejahteraan bagi yang layak untuk mendapatkan upah yang lebih banyak, kalau kita tidak memecahkan permasalahan itu, bagaimana kita mau meluncurkan Merdeka Belajar? Kalau guru-guru yang baik, guru-guru termotivasi, itu mendapatkan upah 200.000 per bulan, 400.000 per bulan, itu bagaimana kita bisa maju sistem pendidikannya? Jadi itu suatu program yang sangat dekat di hati saya, dan harapannya para guru honorer bisa terus belajar untuk mengikuti tes seleksi ini dan terus semangat. Oke, terakhir Mas Menteri, apa harapan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim untuk dunia pendidikan kita dalam tahun-tahun ke depan? Sekaligus diinformasikan Mas, inovasi-inovasi apa lagi yang akan segera dihadirkan oleh Kemendikbudristek? Ya, kalau inovasi ke depan, kayaknya sekarang masyarakat sudah tahu deh. Kemendikbudristek itu selalu penuh kejutan gitu. Karena kita aja 14 episode Merdeka Belajar selama pandemi. Jadi bayangkan kalau insya Allah dengan pandemi lebih mereda, kita bisa lebih produktif lagi. Banyak sekali. Tahun depan praktisi mengajar, kita akan meluncurkan program kewirausahaan untuk perguruan tinggi. Tahun depan ada tahun pertama adalah hasil asesmen nasional pertama kita keluar. Kurikulum baru kita akan kita tawarkan secara voluntary tanpa paksaan, siapapun sekolah yang ingin mengikuti dan mencoba dan mengetes, memberikan feedback, tahun depan bisa mulai jalan. Program guru penggerak kita akan skala berapa kali lipat tahun depan. Sekolah penggerak juga sama. Ditunggu aja episode depannya. Tapi pesan utama saya adalah tolong ini jangan cuma jadi kebijakan. Yang lebih penting daripada saya dan kementerian, daripada kebijakan Merdeka Belajar, yang lebih penting lagi adalah gerakan Merdeka Belajar. Ini harus dari bawah. Gerakan setiap guru yang percaya bahwa perubahan itu harus terjadi, bahwa kita harus berpihak kepada anak, bukan kepada birokrasi dan kepada administrasi, tapi kepada anak. Tolong semua individu dari bawah, luncurkanlah, bergerak dulu, jangan nunggu kita, karena ini harus menjadi gerak. Dan sekarang komitmen kami bagi guru-guru honorer yang mengikuti tes, lulus seleksi tes, tetapi belum mendapatkan formasi karena kepala daerahnya di masing-masing daerahnya belum mengajukan full 100% formasi. Komitmen kami adalah kami akan berjuang untuk formasi Anda untuk tahun depan, dan kami akan berkomitmen untuk bisa memastikan bagi yang sudah lolos passing grade untuk bisa mendapatkan formasi itu. Itu adalah, saya belum bisa memberikan jaminan, tapi saya akan perjuangkan itu untuk semua guru honorer.